Dan Eko menemukan sebuah benda yang dibungkus oleh kain putih, kotor dengan tanah, dan ada bercak-bercak darahnya juga guys. Eko pun bergegas langsung ke dalam rumah untuk menemui istrinya. Dan istrinya langsung kaget. Kamu menemukan barang ini di mana? Oke, horor lagi. Kembali lagi bersama gue Bang Oki dari channel Adinoki. Dan kali ini gue dapat cerita dari salah satu pegawai yang menjadi staf admin di salah satu perusahaan swasta di Bekasi, yaitu bernama Eko. Dia mengalami gangguan yang cukup tragis dan memang entah ini ada sangkut pautnya dengan teman kantornya atau tidak. Sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe sekarang juga dan klik tombol like ya. Jadi waktu itu Eko sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak berusia 5 tahun. Dan Eko sangat senang sekali, suka sekali dengan profesi yang ia tekuni sekarang. Sampai-sampai Eko pun kegiatannya hanya pulang kerja, udah gitu aja. Sampai di titik kinerja Eko semakin membaik, cukup diakui oleh atasan-atasannya juga. Dan ada satu atasannya yang sering sekali memuji hasil kinerja dari Eko. Lalu satu atasan ini, dia sudah memberitahu bahwa Eko akan naik jabatannya. Di sisi lain, Eko pun ada sahabat di kantor tersebut, yaitu bernama Rino. Rino yang awalnya dekat sekali dengan Eko, kesana kesini bareng sama Eko, kerja bareng juga. Ketika Rino mendengar kabar Eko akan naik jabatan, ternyata muncullah hati iri dari Rino. Mungkin karena sudah lama bersama-sama, tetapi mungkin ia pikir kenapa hanya Eko sendiri yang mendapatkan naik jabatan, tetapi dia tidak. Dan pada akhirnya hati Rino pun bergerak untuk melakukan kejahilan menurut dirinya. Dari mulai Rino menjatuhkan segelas air dengan sengaja di meja Eko, ya akhirnya tumpah kemana-mana tuh di meja kerjanya kan. Sampai akhirnya Rino kembali lagi ke mejanya, ternyata kaget melihat mejanya sudah basah, berkas-berkas kena, apalagi di situ pun ada komputer. Gimana kalau misalnya kena? Tapi Eko masih berpikir positif. Oh mungkin ada atap yang bocor, ataupun Eko lupa menaruh gelas dengan tepat, akhirnya gelasnya tumpah. Tapi tidak sampai situ. Rino pun keesokan harinya masih terus menjahili, masih terus berusaha mengganggu Eko. Padahal Eko sangat baik hubungannya dengan Rino. Dia tidak ada mencela, dia tidak ada niat menjatuhkan Rino, tidak ada sama sekali. Yaitu udah jelas saat Eko balik lagi ke meja kerjanya, ternyata Eko masih bisa berpikir positif. Dan keesokan harinya Rino pun terus mencoba menjahili atau mengganggu Eko dengan cara yang cukup merugikan Eko guys. Kenapa? Karena saat Eko bekerja dengan santai, fokus gitu ya, tiba-tiba Eko kebelet untuk ke toilet. Disitulah mulai Rino mengganggu Eko. Rino langsung buru-buru ke tempat meja kerjanya Eko. Dan apa yang dia lakukan? Dia mematikan komputernya dengan sengaja. Ya pada saat itu ketika Eko balik lagi ke tempat meja kerjanya, file kerjaannya semua hangus. Karena memang Eko pun lupa untuk menyimpan file yang sudah ia kerjakan. Tetapi kali ini Eko masih tetap berpikiran positif. Tidak ada berpikiran apakah ada yang menjahili dia atau ada yang tidak suka kepada dia. Tidak ada sama sekali. Dan pada akhirnya saat hari libur kerja, Eko menyempatkan untuk bersih-bersih rumah di saat menjelang sore guys. Dan Eko menemukan sebuah benda yang dibungkus oleh kain putih, kotor dengan tanah, dan ada bercak-bercak darahnya juga guys. Saat Eko mengambil dan Eko pun mencium aromanya, padahal masih jauh, segini lah ya, masih jauh dia. Itu tercium banget aroma kuat, bau amis guys. Bau amis sekali.
Mungkin itu dari darah, entah itu darah apa. Setelah Eko mencium aroma baunya, Eko pun penasaran. Ini isinya apa sih? Kok aneh? Selama hidupnya dia baru pertama kali menemukan barang seperti ini. Lalu Eko buka, ternyata isinya ada satu foto Eko dengan tulisan-tulisan yang menurut dia itu aneh tulisannya. Dia baru pertama kali melihat tulisan seperti itu. Eko pun bergegas langsung ke dalam rumah untuk menemui istrinya. Dan istrinya langsung kaget. Kamu menemukan barang ini di mana? Lalu dia lihat foto Eko yang ada tulisannya itu. Ternyata istrinya mengetahui hal seperti itu, guys. Lalu istrinya bilang ke Eko, ini tulisan raja, Mas. Hah? Raja? Raja itu apa? Istrinya langsung menjelaskan. Yang aku dengar dari teman-temanku, biasanya ini kiriman dari orang-orang yang mungkin tidak suka ke kita ataupun memang benci ke kita. Eko pun langsung kaget. Hah? Maksudnya gimana? Istrinya langsung bertanya, Mas, kamu ada masalah di kantor? Eko pun menjawab, tidak kok, tidak ada masalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kerjaanku juga semua selesai dengan baik. Aku pun tidak mendapat komplainan dari atasanku. Lalu istrinya menjawab, yakin Mas? Karena yang aku tahu seperti itu. Apabila ada kejadian hal seperti ini, aku pun tahu dari teman-temanku. Lalu Eko masih berpikir keras. Eko masih berusaha untuk mengingat semua hal yang terjadi di kantornya. Dan akhirnya Eko pun bercerita. Sebenarnya 1 minggu ini aku mengalami hal yang aneh di kantorku. Gangguan apa itu, Mas? Sontak istrinya. Dan Eko pun menjawab, dari mulai tiba-tiba ada air tumpah di mejaku. Aku pun bingung, tapi aku masih berpikir, oh mungkin memang aku salah naruh gelasnya. Aku tidak tepat naruh gelasnya. Akhirnya dia bisa tumpah. Lalu yang kedua, komputer yang sedang menyala, yang sebelumnya ia lagi kerja, dia hanya tinggalkan sesaat untuk ke toilet, tiba-tiba mati. Tetapi Eko sangat sadar bahwa kantornya tidak mati lampu. Tapi Eko masih berpikir positif, mungkin fitur sleep yang aku tidak sengaja aktifkan. Dia jelaskan ke istrinya. Tak lama saat Eko berbincang dengan istrinya, ada suara teriak, tangisan yang terdengar seperti kesakitan, yaitu dari anaknya yang berada di kamar Eko dan istri. Lalu Eko dan istri pun langsung kaget, bergegas, lari secepat mungkin untuk datang ke kamarnya. Ketika mereka sampai di kamarnya, mereka semua kaget melihat anak yang begitu kesakitan, teriak nangis sekenceng-kencengnya karena Eko dan istri melihat ada luka cakar di mukanya dan di tangan anaknya. Dan luka cakaran itu pun meninggalkan darah. Lalu istrinya pun sambil menangis memeluk anaknya dengan erat. Eko pun sontak bingung dengan posisi masih di depan pintu. Eko kebingungan melihat kejadian yang dia baru pertama kali alami di hidupnya, guys. Tak lama Eko langsung lari ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian hal seperti ini. Saat Eko menjelaskan kejadian yang ia alami beserta keluarganya, Pak RT pun langsung mengantarkan Eko ke rumah Pak Ruman yang memiliki kelebihan. Lalu Eko bersama Pak RT sampai di rumah Pak Ruman. Eko pun langsung menjelaskan dengan singkat karena memang Eko pun tidak tenang, tahu kondisi di rumahnya sekeos itu. Dan jawaban Pak Ruman, ayo saya bantu. Mereka bertiga bergegas untuk balik ke rumahnya Eko. Dan setelah sampai di rumah Eko, setelah itu Pak Ruman pun langsung melakukan ritual-ritual yang biasanya ia lakukan apabila ada kejadian hal-hal seperti ini. Tak lama kemudian, saat Pak Ruman masih melakukan ritualnya, ada suara letupan yang sangat-sangat keras di atap rumah Eko. Lalu Pak Ruman pun keluar untuk melihat ada apa di luar. Karena yang dikhawatirkan memang ada orang yang mungkin melempar batu atau apapun. Tetapi suara itu tidak terdengar seperti lemparan batu karena letupan yang cukup keras. Tak lama kemudian Pak Ruman pun langsung masuk lagi dan menjelaskan bahwa alhamdulillah sudah aman. Dan Pak Ruman pun berusaha untuk menenangkan keluarga Eko. Dan keesokan harinya saat Eko berangkat menuju ke kantornya,
Eko pun mendapat kabar dari rekan-rekan kantornya bahwa Rino telah meninggal dunia dengan kecelakaan tragis. Eko pun langsung kaget karena Eko merasa itu teman dekatnya. Eko pun langsung ngebut ke kantor. Sampai kantor, Eko pun langsung bertanya kepada rekan-rekannya gimana kondisinya, dan teman-teman kantor pun menjelaskannya. Tak lama Eko pun menceritakan kejadian yang ia alami beserta keluarganya di hari yang lalu. Teman-temannya pun kaget dengan pengalaman yang ia alami beserta keluarga. Tetapi ada satu orang teman kantornya yang sempat berpikiran, apakah ada kaitannya kejadian kecelakaan Rino yang ia alami dengan kejadian yang kamu alami? Eko pun langsung kaget. Lah, kenapa kamu nanya kayak gitu? Ya sudah jelas nggak ada hubungannya dong. Temannya pun langsung menjelaskan, karena yang aku tahu, kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu, yang mengirim-ngirim hal seperti itu dengan gagal, itu taruhannya nyawa. Eko pun langsung membantah, nggak dong, nggak mungkin. Nggak mungkin kejadian kecelakaan Rino ada kaitan dengan kejadian yang aku alami. Meninggal itu sudah takdir, sudah ada yang mengaturnya. Dan aku sangat yakin bahwa kejadian yang aku alami bersama keluarga tidak ada kaitannya dengan Rino sedikit pun. Eko pun semakin yakin bahwa apabila kita mendekatkan kepada Tuhan, walaupun manusia ingin berbuat jahat, kita akan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi cerita kali ini banyak sekali yang bisa kita ambil, guys. Dari mulai apabila ada rekan kita yang meningkat kehidupannya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu iri sedikit pun. Dan untuk kalian yang masih iri, dengki, jauhilah segera mungkin, karena itu akan berbalik ke diri kalian lagi. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian tonton video lainnya dari Adinoki. Sampai berjumpa di cerita berikutnya.